OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1906 sampai bab 1910. Dewa jahat beracun masih tenggelam dalam keterkejutannya. Menurut deskripsi mantan temannya, organisasi Alkitab ini jauh lebih kuat daripada mereka. Terutama dewa kegelapan yang pasti lebih kuat dari dewa jahat awan api. Dia tidak bisa membayangkan ada makhluk yang lebih kuat dari Tuan lamanya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Anda mengundang saya untuk bergabung." Feng Sisen mengangguk, "Ya, inilah arti dari organisasi Alkitab, dan ini juga arti dari Dewa Kegelapan." "Tunggu, apa manfaatnya bergabung dengan organisasi Alkitab? Bolehkah saya menjadi bosnya, begitukah?" Kata-kata Ye Junlin membuat ekspresi beberapa orang berubah drastis. Apa yang akan dia lakukan? Menjadi bos, gila. Lihat apa yang aku katakan di Daxia. Aku dulunya adalah raja dari pihak yang sama, tak perlu dikatakan lagi, kan? Bahkan sekarang aku adalah bos party, dan 7 dewa jahat harus mendengarkanku. Bukankah tidak pantas bagiku menjadi bos yang baik dan melakukan pekerjaan serabutan denganmu? Ye Junlin bertanya secara retoris. Dihadapkan pada pertanyaan retoris Ye Junlin, beberapa orang berkata dengan marah, "Ye Junlin, kamu sama sekali tidak tahu apa arti organisasi Alkitab, merupakan berkah besar dalam hidupmu bisa menyukaimu dan mengizinkanmu bergabung. Kamu masih ingin menjadi anggota bos organisasi Alkitab? Apakah kamu memiliki kualifikasi ini? Sekalipun kamu nomor 1 di peringkat musim panas hebat, kamu benar-benar bukan siapa-siapa di organisasi Alkitab, jika kamu bergabung. Patuhlah dan seseorang mungkin memberi Anda bimbingan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Banyak, bukan tidak mungkin untuk menjadi yang teratas di masa depan." Semua orang mengatakan banyak hal, tetapi itu sangat sederhana. Organisasi Alkitab jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan semua orang, dan dengan kekuatan Ye Junlin, dia hampir tidak bisa bergabung. Setelah mendengar ini, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Oh, lupakan saja, aku selalu lebih suka menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor angin, jadi terima kasih. Atas cintamu, aku tidak akan menjadi anak kecilmu saudara." Kata setelah itu, Ye Junlin dan Du Xiesen hendak pergi. "Tunggu sebentar, siapa yang menyuruhmu pergi?" Sebuah suara tajam terdengar. 5 orang dari organisasi Alkitab berhenti di depan Ye Junlin dan 2 lainnya. "Apa maksudmu? Apakah kamu masih berani peduli dengan nasib kami?" kata Dewa Racun Dingin. Kelima orang itu mengabaikannya dan mata mereka tertuju pada Ye Junlin. "Kamu harus setuju meskipun kamu setuju. Dan kamu harus setuju meskipun kamu tidak setuju." Bao Xiesen menatap Ye Junlin. "Ya, kami tidak bernegosiasi dengan Anda, kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus bergabung dengan organisasi Alkitab." 3 orang lainnya yang tidak melepas topengnya berbicara dalam dialek Daxia yang belak-belakan. Ye Junlin tersenyum, "Lalu bagaimana jika saya tidak setuju? Kalau begitu jangan salahkan kami karena mengambil tindakan sendiri dan membawamu kembali." Aura kelima orang itu melonjak dan mereka telah mengunci Ye Junlin. Jika Ye Junlin tidak menyetujui tugas yang diberikan kepada mereka oleh organisasi Alkitab, mereka akan dibawa kembali dengan paksa. "Jika kamu ingin menerimaku kembali, kalian berlima jauh dari memenuhi syarat." Ye Junlin mencibir, "Kalau begitu cobalah, kami tidak menganggapnya serius jika Anda nomor 1 dalam daftar di musim panas." Salah satu dari mereka memandang Ye Junlin dengan jijik. Mereka berlima adalah 18 malaikat kegelapan dari organisasi Alkitab, yang memiliki bakat dan efektivitas tempur yang sangat kuat. Ternyata dalam konsep dewa racun, dewa jahat angin dan dewa jahat bau mirip dengan 7 dewa jahatnya. Mungkin tidak terlalu kuat, tapi bagaimana mereka tahu bahwa setelah 6 roh jahat bergabung dengan organisasi Alkitab, Dewa Kegelapan menggunakan metode khusus untuk melemahkan tubuh mereka dan memberi mereka bakat super. Kekuatan mereka berenam menjadi 2 kali lipat.
Sekarang keenam orang ini satu tingkat lebih kuat dari 7 dewa jahat. Inilah sebabnya mengapa organisasi Alkitab hanya mengirim 5 orang untuk mengambil kembali Ye Junlin. Tidak ada alasan lain selain mereka percaya pada kekuatan 5 orang ini. Boom, kekuatan luar biasa kelima orang itu terungkap. Ekspresi Dewa Racun berubah drastis, sangat kuat. Sudahkah Dewa Petir dan Dewa Angin mencapai level ini? Yang lebih menakutkan adalah 3 lainnya lebih kuat. Jika Dewa Racun mengetahui bahwa kelima orang ini sebenarnya adalah 5 orang terlemah di antara 18 malaikat kegelapan dalam organisasi Alkitab, dia mungkin akan menjadi gila. Ayo, bertarung. Ye Junlin tidak mentolerir mereka. Orang-orang ini berani datang ke Daxia dan menimbulkan masalah baginya. Bukankah ini mencari kematian? Suasana tegang akan segera pecah. Dewa Racun sedikit lebih khawatir. Pada awalnya, dia tidak berpikir ada masalah. Bagaimanapun, kekuatan Ye Junlin terlihat jelas bagi semua orang, menempati peringkat pertama di peringkat musim panas hebat. Namun begitu kelima orang ini menunjukkan momentumnya, Du Xie Shen panik. Orang-orang ini terlalu kuat, hasilnya tidak pasti. Terlebih lagi, orang-orang ini bukanlah kekuatan inti dari organisasi Alkitab. Sepertinya mereka sedang dalam masalah. Ye Junlin, kamu yang meminta ini. Feng Xie Shen berteriak dengan marah, mengangkat tangan dan kakinya, angin kencang bertiup kencang, mencoba mencabut seluruh tempat. Dewa kekerasan yang jahat juga mengambil tindakan, dan semangat juangnya yang kejam menembus langit. 3 orang lainnya juga mengambil tindakan. Mereka adalah negara adidaya yang mengendalikan es, api, dan listrik. Itu sangat kuat. Tindakan kelima orang itu menggemparkan dunia dan mereka secara langsung mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Angin liar, badai es, api, guntur dan kilat, dan kekuatan bertarung yang tak terkalahkan dari dewa kekerasan yang jahat. Ye Junlin segera berkelahi dengan beberapa orang. Du Xie Shen ingin campur tangan, tetapi tidak bisa. Area di mana keenam orang ini bertarung dikelilingi oleh bilah angin dan dinding angin yang menakutkan. Bahkan jika dia bergegas maju dengan gegabah, dia akan dicekik sampai mati. Racunnya juga sulit digunakan, sangat kuat. Kelima malaikat kegelapan bergabung, dan itu sungguh menakutkan. Pertarungan itu menjungkir balikkan dunia. Inilah 5 malaikat kegelapan yang dirancang khusus oleh organisasi Alkitab untuk menjadi nomor 1 di daftar musim panas. Kelima malaikat kegelapan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga bekerja sama secara diam-diam. Mereka berlima pasti bisa mengalahkan orang nomor 1 di daftar surgawi, orang nomor 1 menurut evaluasi organisasi Alkitab, jika mereka bergabung. Sangat disayangkan penilaian yang mereka lakukan didasarkan pada kekuatan tim yang menempati peringkat pertama peringkat musim panas di masa lalu. Tapi kali ini orangnya adalah Ye Junlin. Setelah bertarung beberapa saat, Ye Junlin telah mengetahui kekuatan kelima orang itu. Itu sangat kuat, tapi dibandingkan dengan dia setelah transformasi, dia bukan siapa-siapa. Giliranku, Ye Junlin berteriak, kuasai dunia. Ini adalah gerakan yang dia ciptakan setelah mempraktikkan teknik ini secara terbalik. Mengondensasi seluruh kekuatan menjadi satu ledakan akan sangat menghancurkan. Ini adalah gerakan yang menghancurkan langit pedang suci. Kumpulkan semua kekuatanmu dan meledak belakangan. Ye Junlin merasa bahwa itu tidak hanya harus dipusatkan pada satu titik, tetapi juga harus dikompresi hingga ekstrim. Itu meledak lebih kuat seperti ini. Dia menamai gerakan ini dengan namanya sendiri. Bas-bas, tiba-tiba, segala sesuatu di dunia menjadi sunyi. Dalam sekejap, energi dari segala sesuatu di dunia berkumpul menuju Ye Junlin. Kekuatan di tubuhnya juga terkondensasi ke tangan kanannya. Setelah konvergensi selesai, kompresi ekstrim dimulai. Proses kompresi hampir mencabik-cabik tubuh Ye Junlin dan meledak. Terutama tangan kanannya yang sangat cacat, boom. Dikompresi hingga ekstrim, Ye Junlin meninju tanah dengan keras. Tiba-tiba,
Energi mengerikan dilepaskan dalam sekejap. Gemuruh, seluruh bumi berguncang, seolah gempa paling mengerikan akan datang. Merobek segalanya, bumi akan runtuh, kekuatan mengerikan meledak. Puff, Feng Xiesen terluka parah dan terbang. Puff, dewa kekerasan yang jahat terluka parah dan terbang. 5 malaikat kegelapan terluka satu demi satu oleh ledakan energi yang mengerikan. Es, api, angin, guntur, dan kekuatan langit dan bumi lainnya langsung diledakkan. Fisik 5 orang yang secara khusus ditempa oleh dewa kegelapan retak dengan bekas luka, seolah-olah akan meledak. Kelima orang tersebut terluka parah dan sekarat. Matanya penuh ketakutan. Apakah itu manusia? Bukan karena kekuatan menjadi nomor 1 di Great Summer Rankings sebelumnya hanya sekedar, mereka berlima pasti bisa memenangkannya bersama. Apa yang terjadi dengan Ye Junlin? Apakah dia tidak terkalahkan? Dewa racun juga ketakutan. Dia baru saja mengirimkan sinyal bahaya yang unik, dan 6 dewa jahat lainnya sedang dalam perjalanan. Tapi itu diselesaikan begitu cepat. Dokter surgawi yang legendaris masih merupakan master yang tak terkalahkan. Beberapa orang yang lewat di depan kebetulan melihat adegan pertempuran. Mereka baru saja tertarik dengan berita tersebut. Mereka tidak mendengar percakapan antara Ye Junlin dan 5 malaikat kegelapan. Mereka bahkan tidak mengetahui identitas Ye Junlin. Tapi saya melihat adegan pertempuran. Dokter surgawi tiada taraf yang menjadi terkenal di Great Xia baru-baru ini sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Kemampuan bertarung ini mungkin tidak sebaik Ye Junlin, yang nomor 1 di peringkat surgawi, bukan? Saya yakin berita ini akan segera menyebar ke seluruh Daxia. 5 malaikat kegelapan memandang Ye Junlin dengan tidak percaya, tidak dapat membayangkan bahwa dia begitu kuat. Sepertinya mereka akan mati hari ini. Tanpa diduga, Ye Junlin mencibir dan berkata, "Aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Kembalilah dan beritahu tuanmu, jangan ganggu aku. Aku tidak akan seberuntung itu lain kali. Jika kamu datang, aku akan membunuh 1. Jika kamu datang, aku akan membunuh sepasang." Ye Junlin sedang dalam suasana hati yang baik. Seorang master kebetulan menguji trik yang ia ciptakan, mendominasi dunia. Jika dia meningkat melalui latihan berulang kali, dia mungkin tidak dapat memiliki kekuatan teknik terlarang. Oke, kamu tunggu. Kelima malaikat kegelapan itu pergi dengan sedih. Ini adalah aib terbesar dalam sejarah organisasi Alkitab. Meski belum lama berdiri, namun mereka tidak pernah gagal dalam setiap misinya. Ini adalah kegagalan pertama. 5 orang akan menghadapi hukuman berat jika mereka kembali. Bahkan ada risiko kematian. Oke, ayo bubar. Ye Junlin pergi bersama Du Xiesen. Melihat kedua orang itu pergi, semua orang menghela nafas bahwa Daxia telah diselamatkan. Ye Junlin bukan lagi masternya, sekarang orang yang luar biasa telah muncul. Setelah Ye Junlin dan keduanya kembali, mereka memberitahu yang lain apa yang terjadi. Apa? Ya Tuhan, organisasi Alkitab sangat menakutkan. Saya pikir dewa jahat adalah bosnya. Semua orang sangat terkejut. Menurut apa yang mereka katakan, dewa jahat neraka ada di depan 18 malaikat kegelapan, tapi dia jelas bukan yang terdepan dalam organisasi Alkitab. Organisasi Alkitab ini agak menakutkan. Saya harap tidak menargetkan Daxia. Kalau tidak, aku akan bertarung sampai mati. Ye Junlin berkata dengan dingin. Pada saat ini, berita bahwa dokter surgawi yang tiada taranya adalah seorang seniman bela diri yang kuat telah menyebar ke seluruh Great Xia. Aku baru saja memberitahumu, ada terlalu banyak orang aneh di Daxia. Ye Junlin dan yang lainnya tidak boleh sombong itu. Benar, meskipun Ye Junlin adalah orang nomor 1 dalam daftar di Daxia, seseorang akan menghadapinya mereka. Satu mereka yang ingin membunuh Ye Junlin mulai berteriak lagi. Ribuan orang bahkan mengajukan petisi, meminta guru tiada taraf ini untuk bertarung dan bersaing dengan Ye Junlin. Tian's Mansion dan klan Baolong sudah lama terdiam.
Mereka belum berbicara sejak rantai naga diputus oleh Ye Junlin. Tapi mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Ye Junlin. Bagaimanapun, mereka saat ini sedang mengasuh anak-anak Ye Junlin. Li Ziran, yang menganggapnya sebagai musuh, juga berada di Tian's Mansion. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, mereka percaya bahwa Ye Junlin tidak akan pernah bertindak sembarangan. Benar saja, hilangnya Ye Junlin selama periode ini membuktikan pemikiran mereka. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan manusia? Apapun yang terjadi, Ye Junlin tidak akan melakukan apapun yang menyakiti Daxia. Di tempat paling misterius di Tian's Mansion, menggantung jauh di atas adalah 3 karakter, Pavilion Tianji. Pena itu menyapu ribuan tentara, ada suara yang datang dari dalam. Organisasi Alkitab, mereka benar-benar datang ke Daxia. Apa yang diinginkan Dewa Kegelapan? Dikatakan bahwa mereka telah menemukan dokter surgawi tiada taraf yang baru-baru ini menjadi terkenal di Daxia. Bukankah orang itu Ye Junlin? Organisasi Alkitab ingin memasukkan Ye Junlin ke dalam sakunya. Mungkin, apakah kita perlu memberitahu orang lain di Tian's Mansion? Tidak, kami tidak terlibat dalam masalah ini, dan identitas Ye Junlin sebagai Tian's Mansion tidak boleh terungkap. Tentu saja kami tahu ini, organisasi besar di Tian's Mansion dapat mengetahuinya karena kemampuan mereka, kami tidak akan memberitahu. Kirim orang-orang kami untuk mengawasi beberapa organisasi Alkitab. Tidak seorang pun diharapkan Pavilion Tianji sudah mengetahui identitas Ye King. Tidak hanya semua orang tidak menduganya, bahkan Tian's Mansion tidak menduganya. Namun, Pavilion Tianji berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan atasan bawah dengan Tian's Mansion. Pavilion Tianji hanya akan memberikan bantuan ketika institusi lain di Tian's Mansion membutuhkan bantuan. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memberikan apapun kepada Tian's Mansion, dan mereka juga tidak akan mematuhi perintah. Mereka hanya bertanggung jawab untuk menangkap para jenius dan keajaiban serta mengumpulkan rahasia. Dia bukannya tidak terlibat dalam semua perselisihan. Sederhananya, kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara. Mereka tidak perlu memberitahu Tian's Mansion tentang berita bahwa Ye Junlin adalah seorang dokter surgawi dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, Tian's Mansion belum mengetahuinya. Tentu saja, ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Pavilion Tianji. Dewa jahat awan api pernah mengatakan ini. Teror sesungguhnya di Gritsia terletak di Pavilion Tianji. Ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Percakapan di Pavilion Tianji berlanjut. Bagaimana istri Ye Junlin, Li Ziran dan Wen Lei selamat dari ledakan itu? Apakah ada yang diselamatkan? Saya tidak percaya, kami telah memeriksa semua petunjuk dan informasi, tetapi tidak ada jawaban yang akurat. Menurut apa yang mereka kata seperti yang dijelaskan, memang ada satu orang yang menyelamatkan mereka. Selain itu, tidak ada penjelasan lain, berdasarkan kata-kata mereka sendiri. Tidak mungkin mereka bisa selamat dari ledakan itu. Siapa orang ini? Bahkan kita. Pavilion Tianji sedang menyelidiki. Tidak, ini benar-benar aneh. Saya khawatir itu adalah seseorang yang terkait dengan Ye Junlin. Sejauh ini kami masih tidak dapat mengontrol bagaimana Ye Junlin menjadi lebih kuat. Sangat mengejutkan, identitas Ye Junlin sebagai dokter surgawi dapat dengan mudah dikendalikan oleh Pavilion Tianji. Tetapi bahkan Pavilion Tianji tidak dapat mengetahui identitas dan keberadaan tuannya. Informasi yang diungkapkan sederhana. Tuan Ye Junlin terlalu menakutkan. Berita kegagalan 5 malaikat kegelapan dengan cepat menyebar ke organisasi Alkitab. Yang mengejutkan, kelima malaikat kegelapan adalah para pemimpin senior organisasi Alkitab malah tertawa, bukannya marah. Mereka semua berpikir untuk melarikan diri sampai mati. Tanpa diduga, situasinya sangat berbeda. Oke, bagus sekali, ini lebih kuat dari perkiraan kita, ini hal yang bagus. Ini memperkuat tekad kita untuk merekrut Ye Junlin untuk bergabung. Kita harus merekrut Ye Junlin untuk bergabung, bagaimanapun caranya.
Ye Junlin terikat, kita harus menculiknya kembali. Jika itu tidak berhasil, ke-18 malaikat kegelapan akan pergi. Ye Junlin tidak menyangka bahwa kekuatannya tidak hanya gagal menghalanginya. Sebaliknya, hal itu membuat mereka lebih bertekad. Hari ini, Ye Junlin mengizinkan 3 jenius teratas untuk memulihkan kekuatan fisik mereka sepenuhnya. Dan ketiganya telah meningkat pesat, akan ada terobosan lebih lanjut segera. Tuan, Anda benar-benar luar biasa, Anda mampu memulihkan ratusan orang jenius ini dalam waktu singkat, sungguh keajaiban. Semua orang berseru, saya hampir ragu apakah Anda adalah murid Tuan Lama saya. Tuan Lama saya tidak memiliki keterampilan medis seperti Anda, pedang. Dewa jahat yang pandai telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun sangat berbeda. Bahkan latihannya pun tidak terlihat sama, mereka tidak tahu apakah itu ilusi atau semacamnya. Tapi mereka merasa bahwa Ye Junlin sama sekali bukan murid Dewa Jahat Awan Api. Tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Kamu tidak peduli padaku, bagaimana perasaanmu sekarang? Ye Junlin bertanya, terutama bagaimana setelah peraturannya mengikat mereka. Menurutku itu cukup bagus, dan aku sudah terbiasa. Semua orang mengangguk. Dewa Jahat Racun pun tersenyum dan berkata, iya, ternyata eksperimen racunku bisa dilakukan meski digantikan oleh hewan. Bahkan Dewa Jahat Darah juga tersenyum dan berkata, karena aku menggunakan darah hewan atau darah buatan, aku menemukan bahwa kekuatanku menjadi lebih kuat. Belum lagi, ini juga mengurangi kemungkinan terluka jika kamu menjadi gila. Hampir semua orang merasa senang setelah menerima aturan Ye Junlin. Inilah pesona Ye Junlin, ubah sekelompok dewa jahat menjadi dewa baik. Bahkan 7 dewa jahat merasa bahwa meskipun Ye Junlin bukan keturunan dewa jahat, alangkah baiknya jika mengikutinya. Setelah beberapa hari, rencana pasukan Pulau Timur akhirnya dimulai. Daxia terkejut, lingkaran seni bela diri di Pulau Timur, Kerajaan Bintang, dan 38 negara di benua timur akan memulihkan bekas konferensi keajaiban benua timur. Kecuali Daxia, hampir semua negara dan wilayah di benua timur bersama-sama memutuskan untuk memulihkan konferensi jenius sebelumnya. Apa yang disebut konferensi keajaiban benua oriental adalah pertarungan antara orang-orang muda dan berkuasa dari berbagai negara dan wilayah di benua oriental. Akan ada daftar peringkat keajaiban benua timur. Memenangkan para jenius di Dongfangzhou ada dalam daftar. Pilih jenius terkuat, kandungan emas dalam daftar ini lebih tinggi daripada Daxia. Jika talenta di negara dan wilayah tersebut adalah yang terkuat, negara dan wilayah tersebut akan menerima penghargaan yang sesuai. Tapi Dongdao Xingwo dan yang lainnya tidak hanya ingin masuk dalam daftar. Tujuan mereka adalah kunci sebenarnya dari konferensi Tianjiao. Menurut aturan konferensi keajaiban Dongfangzhou sebelumnya, negara atau wilayah mana yang memiliki keajaiban terbanyak dalam daftar, maka organisasi seni bela diri kuno di negara atau wilayah tersebut akan memiliki kualifikasi untuk mengoordinasikan dan memimpin semua jenius dari negara lain. Artinya, setelah Dongdao memperoleh kualifikasi ini, maka para jenius dari Great Xia juga akan berada di bawah yurisdiksi mereka, dan mereka harus mendengarkan mereka hampir dalam segala hal. Ini setara dengan Dongdao yang mampu menghambat perkembangan para jenius dari negara lain, sehingga para jenius mereka sendiri memiliki kesempatan untuk maju pesat. Mungkin terdengar tidak masuk akal untuk mengatakannya, tetapi ini selalu menjadi aturannya. Dan aturan ini ditetapkan oleh Daxia, penguasa benua timur. Pada saat itu, dunia seni bela diri di Daxia sangat makmur, dan gabungan semua wilayah lain di benua timur tidak terkalahkan. Pada saat itu, seni bela diri Daxia adalah penguasa benua timur yang tak tertandingi. Secara publik dan privat, mereka tidak ingin melihat maraknya kalangan pencak silat di daerah lain, terutama para talenta muda. Sebaiknya kendalikan mereka, yang setara dengan mengontrol perkembangan kalangan pencak silat di daerah lain.
Jadi seni bela diri Daxia mendefinisikan aturan seperti ini. Tujuannya adalah untuk mengendalikan para pemuda jenius dari negara dan wilayah lain. Sejak dimulainya konferensi keajaiban Dongfangzhou, yang diadakan setiap 30 tahun, keajaiban Daxia selalu menjadi yang terkuat, tidak hanya menempati 3 tempat teratas, tetapi juga menguasai hampir separuh tempat. Hingga periode terakhir, Daxia lah yang mendominasi benua timur. Negara dan wilayah lainnya tidak memiliki peluang sama sekali. Oleh karena itu, Dongdao dan negara lain sangat ingin mendapatkan kualifikasi ini. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan mengontrol perkembangan para jenius seni bela diri di berbagai wilayah di benua timur. Terutama Daxia, sang penguasa super, juga dikendalikan oleh mereka. Inilah alasan mengapa kekuatan Pulau Timur pertama-tama menjebak Ye Junlin untuk merusak seni bela diri Daxia, dan kemudian menghancurkan ratusan orang jenius di Daxia. Setelah memulai kembali konferensi Tianjiao dengan cara ini, tidak akan ada Tianjiao di dunia seni bela diri Daxia yang dapat berpartisipasi dalam konferensi tersebut. 3 luka serius pertama di peringkat bumi menghilang, dan semua jenius yang tersisa dinonaktifkan seni bela diri mereka, dan tidak ada dari mereka yang bisa bertarung. Junjun, satu-satunya orang berbakat, masih terlalu muda dan dibawa pergi oleh Tian's Mansion. Jadi kali ini di konferensi Tianjiao, Daxia berada dalam situasi di mana tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada kemampuan bertarung sama sekali, dulunya nomor 1. Kali ini saya khawatir saya akan menjadi yang terakhir di benua timur. Ini adalah rencana jahat pasukan Pulau Timur, hanya saja Tian's Mansion dan yang lainnya lambat bereaksi. Tidak hanya itu, Dongdao dan negara-negara besar lainnya telah memutuskan untuk mengadakan konferensi Tianjiao di Daxia. Niatnya sangat jelas, pembunuhan dan menyayat hati. Tidak hanya mereka ingin tidak ada yang meninggalkan Daxia, mereka juga ingin mengadakan konferensi jenius di negeri Daxia, membuat Daxia kehilangan muka. Di depan 38 negara di benua timur, di depan seluruh dunia. Daxia selalu menjadi negara adidaya. Jika konferensi Tianjiao diadakan di Daxia sesuai jadwal, kekuatan dan reputasi dunia seni bela diri akan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang di Daxia tidak akan bisa mengangkat kepala, harus menunggu 30 tahun. Pasukan Dongdao menggunakan trik ini dengan sangat mengerikan, tidak hanya membunuh orang, tapi juga membunuh orang. Tian's Mansion panik sejenak, tapi bagi Ye Junlin, dia memang sedang menyusun strategi. Kamu akhirnya mulai bersambung.